Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk siswa kelas 11. Hari ini kita akan mempelajari tentang revolusi Prancis. Setelah kemarin kita bahas revolusi Amerika, seharusnya yang dibahas duluan itu di materi itu adalah revolusi Prancis. Karena revolusi Amerika itu sebagian besar untuk pendanaannya adalah dibantu oleh Prancis. Jadi Prancis ketika membantu Amerika untuk perang kemerdekaan Amerika, baik dari Prancis sendiri maupun dari Inggris atau dari Spanyol dan Portugal, ini Prancis membuat banyak anggaran untuk perang tersebut. Jadi kita mulai dari mengapa terjadi revolusi Prancis. Mengapa Prancis melakukan revolusi? Sebab-sebabnya jelas dari penguasanya, dari pemerintahnya. Ketika dimulai dari raja atau kaisar yang berkuasa pada waktu itu yang bergelar dengan Louis, yaitu mulai dari Louis ke 5, 6 sampai puncaknya ke Louis ke 13. Kalau sebelum Raja Louis ke-13 itu nggak ada masalah. Tapi ketika mulai dari Raja Louis ke-13, disitulah letak revolusi Prancis mulai digulirkan. Bukan digulirkan ya, tanda-tandanya. Nanti kalau seperti ini terus, Louis 13 itu nanti revolusi Prancis pasti akan terjadi. Nah itu ya ditulis oleh sejarawan yaitu Machiavelli ya. Machiavelli tokoh yang menulis tentang Prancis. Jadi Raja Louis 13 ini memerintah Prancis itu tanpa undang-undang, tanpa Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa senat-senat lagi ya. Jadi mereka, Raja Louis ini memerintahnya secara absolut. Jadi apa katanya beliau, raja, ya dilaksanakan. Siapa yang akan melaksanakan? Ya rakyatnya, seperti itu. Terutama pada pajak. Jadi yang mendapatkan pajak itu paling berat itu rakyat. Jadi ketika Raja Louis XIII ini memerintah tanpa undang-undang, ya sudah, semua anggaran negara bagaimana apa katanya beliau. Raja Louis XIII, Raja Louis XIV, sampai puncaknya Raja Louis XVI nanti ya, sama. Jadi anggaran negara pemerintahan selain untuk perang, membiayai perang ya digunakan untuk semaunya rajanya. Kalau rajanya mau perang dengan negara A langsung, negara B langsung. Dari mana dananya? Ya jelas dari pajak. Dari pajaknya dari mana pemungutannya? Ya jelas dari rakyatnya. Oleh karena itu pada masa ini di Prancis terbagi menjadi 3 golongan besar. Yaitu golongan pertama adalah golongan raja dan kerabatnya, yaitu raja dan bangsawannya ya seperti itu. Yang kedua golongan pendeta. Pendeta ini mendapat posisi nomor 2. Jadi Raja Louis ya ini punya, mengapa kok pendeta ini nomor 2? Karena Raja Louis ini punya ya keagamannya juga, pendeta-pendeta ini untuk mendukung kemauannya. Jadi rata-rata pendeta itu mendukung segala kebijakannya Louis karena dianggap pendeta ini ya berjasa. Misalnya kalau mau perang harus gini, apakah dalam agamanya seperti ini? Ya, seperti itu. Dan Raja Louis juga itu menganggap dirinya adalah wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu pendeta ya mau tidak mau ya bagaimana untuk menjalankan, memuluskan rencananya Raja Louis. Ya, karena ya pendetalah yang menguatkan malah untuk Louis ini. Yang ketiga ada kaum borjuis atau rakyat, borjuis dan rakyat. Ya, jadi borjuis ini adalah golongan
kaya raya, rakyat yang kaya. Tapi yaitu tadi kayanya itu ya diminta oleh negara untuk setor pajak. Jadi borjuis ini memang kaya, tapi ya itu tadi di segalanya kebutuhan negara, pemerintah atau kerajaan itu tergantung dari kaum borjuis ini. Seperti itu. Nah, yang paling sebenarnya dari tiga ini ada yang paling bawah, yaitu ya rakyat jelata, rakyat yang hanya hidupnya tergantung kepada orang-orang borjuis ini tadi. Nah, disinilah pada tahun 1789 ya, cara mengingatnya gampang, 1789, angka kayaknya tahun cantik ini, 1789, seri 3 angkanya seperti itu. 14 Juli meletuslah revolusi Prancis, yaitu dengan menyerbu penjara Bastille. Penjara Bastille, kenapa kok orang-orang menyerbu penjara Bastille? Jadi orang-orang yang sudah tidak kuat sama tingkah laku Raja Louis akhirnya memberontak dengan cara menyerbu penjara Bastille. Kenapa? Karena di penjara Bastille ini tadi banyak tokoh-tokoh rakyat, tokoh-tokoh baik dari borjuis maupun rakyat ini yang ditahan di sana tanpa sidang, tanpa apa. Kalau sudah nggak senang, nggak menyenangkan Raja Louis, ya mereka ditangkap tanpa tanpa pengadilan apapun, langsung dijatuhi hukuman mati, dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, seperti itu. Akhirnya disitulah banyak orang-orang tokoh-tokoh yang menentang raja dibebaskan oleh rakyat. Penjara Bastille ini ya juga nggak jauh dari tempat kediaman Raja Louis, yaitu Istana Versailles ya. Kalau kalian dengar Istana Versailles itu ya punyanya Prancis, itu kerajaan termegah di Eropa pada waktu itu ya. Membangunnya megah. Istrinya Louis itu Madame Antonio ya, itu setiap akhir pekan itu melakukan pesta, sehingga ya malam mingguan itu melakukan pestanya di kerajaan itu, menyerap anggaran besar sekali. Bahkan setiap malam minggu misalnya ya pesta terus ya, negaranya ya habis. Nah, seperti itu. Oleh karena itu makanya rakyat bersama orang-orang borjuis tadi yang sudah tidak kuat dengan perlakuan Raja Louis akhirnya melakukan demonstrasi ya, minta untuk Raja Louis mundur dari kekaisarannya. Dari peristiwa revolusi Prancis inilah muncul seorang ya juga dari kalangan bangsawan juga, yaitu Napoleon Bonaparte itu, yang akhirnya menjadi kaisar ketika setelah revolusi Prancis ini. Banyak tokoh-tokoh Prancis ya yang berjasa pada revolusi Prancis seperti Voltaire, Rousseau. Itu adalah tokoh-tokoh yang membantu jalannya revolusi Prancis, rakyat Prancis. Akhirnya di Eropa ini dengan revolusi Prancis ini tumbanglah kekuasaan diktator, kekuasaan absolut, kekuasaan yang sebelumnya semuanya diatur raja, bahkan tanpa undang-undang yang permanen, tanpa hukum ini bisa memerintah. Raja Louis ini tanpa aturan, tanpa hukum ini bisa memerintah Prancis. Nah, inilah namanya raja yang diktator. Berakhirlah kediktatoran di Eropa. Mulai banyak masuknya adalah ya demokrasi ya, dan pemerintahan dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Nah, itulah yang menumbangkan absolutisme tadi atau diktator tadi, raja-raja diktator. Mungkin itu yang bisa Pak Sumar jelaskan. Nanti kita ketemu di revolusi Cina, revolusi Rusia. Pak Sumar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.